Belize diapit oleh Meksiko dan Guatemala, tetapi tidak seperti keduanya. Negara ini kecil, panas, dan penuh hutan dengan pantai-pantai yang tampak seperti iklan. Tetapi kehidupan nyata sama sekali tidak seperti kartu pos. Anda hanya perlu tiba di tempat-tempat seperti Plasencia atau Caye Caulker untuk melihat bahwa pariwisata bukan hanya tentang naik perahu. Banyak wanita asing yang turun dari pesawat sendirian, tanpa ada yang menunggu, akhirnya diantar oleh penduduk setempat yang tahu cara tersenyum pada saat yang tepat. Sebagian bekerja di pantai, yang lain hanya berkeliaran, menunggu penerbangan berikutnya. Mereka datang dari Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat dengan waktu, keinginan, uang, dan gagasan bahwa di sudut Karibia ini segalanya lebih santai. Namun, meskipun di permukaan semuanya tampak tenang, ada bagian-bagian negara tempat hal-hal tersembunyi yang tidak diperlihatkan. Di antara reruntuhan, mayat yang terkubur, hubungan yang menarik, dan ritual yang berlanjut dalam keheningan, setiap tempat memiliki kisahnya sendiri. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik matahari, hutan, dan senyuman di Belize? Selamat datang di Mundare. Mari kita mulai. Suara-suara terpendam Belize, di tengah hutan lebat dan jalan setapak berlumpur yang terurai oleh hujan. Balok-balok batu yang diukir muncul satu persatu, sejajar seolah-olah seseorang telah meninggalkan fondasi kota lain yang ditandai. Mereka telah berada di sana selama berabad-abad, tertutup lumut, terbungkus akar, tepinya terkikis oleh waktu. Ada tangga yang berakhir di kehampaan, platform yang rusak, dan lorong-lorong yang bertabrakan dengan batu halus. Semua ini adalah sisa-sisa peradaban Maya. Di Belize, sisa-sisa ini tidak terisolasi atau ditandai. Mereka berpotongan di antara rumah-rumah kayu, kandang ayam, kebun buah, dan jalan pedesaan. Tidak ada yang merusaknya, tetapi tidak ada yang mengabaikannya juga. Mereka tetap di tempatnya. Kota terbesar tersembunyi di hutan Cikibul di sebelah barat. Kota itu disebut Karakol, dan pada suatu waktu, lebih dari 100.000 orang tinggal di antara bangunan-bangunan itu. Saat ini hanya batu-batunya yang tersisa, ditempatkan seperti saat orang-orang ada di mana-mana. Di tengahnya terdapat piramida Caana, yang menjulang 40 meter di atas permukaan tanah. Dari atas, Anda tidak dapat melihat apapun kecuali hutan lebat, pepohonan di mana-mana, seolah-olah pemandangannya tidak berubah sejak saat itu. Tidak ada kios, tidak ada rambu, tidak ada area pengunjung, hanya kelembapan, dahan, dan anak tangga yang berderit saat seseorang menaikinya. Sekitar 1 jam lebih jauh terdapat Xunantunich, kota yang lebih rendah, tetapi dengan detail yang lebih terlihat. Banyak yang menyebutnya wanita batu. Kompleks utamanya dikenal sebagai El Castillo, Kastil. Tingginya juga 40 meter, tetapi yang menonjol adalah relief yang diukir. Sosok dengan taring, mata terbuka, bentuk yang tampak seperti bagian dari ritual yang terhenti. Dari atas, Anda dapat melihat Guatemala. Dari bawah, terasa seolah-olah ada sesuatu yang menatap ke bawah dari puncak. Semuanya dirakit tanpa semen, tanpa mortar, hanya dengan menyatukan balok-balok dengan tangan. Di sebelah utara, Anda menemukan Altunha. Ukurannya tidak mengesankan, tetapi apa yang ditemukan di sana ada di mana-mana, di botol bir dan di koin-koin negara itu. Kepala giok seberat lebih dari 4 kilogram, dipahat dalam bentuk dewa matahari, ditemukan di salah satu bangunan. Sekarang sudah disimpan, tetapi semua orang tahu itu berasal dari tempat itu. Kuil-kuilnya masih berdiri, alun-alunnya bersih, koridor-koridornya masih terbuka. Yang mencolok adalah tidak adanya patung-patung lepas. Semua yang direkonstruksi berasal dari apa yang terkubur. Dan apa yang ada di bawah tanah benar-benar mengubah gambaran itu. Ada sebuah gua di Belize yang tidak seperti gua lainnya.
Gua itu bernama Aktun Tunicil Muknal, meskipun kebanyakan orang menyebutnya ATM. Untuk masuk, Anda harus berjalan melalui hutan, menyeberangi sungai beberapa kali, berenang dalam jarak pendek, dan maju dalam kegelapan di dalam gunung. Tidak ada cahaya buatan atau jalan setapak yang disiapkan. Hanya batu, air, dan keheningan. Di bagian bawah terdapat tulang-tulang, kerangka utuh, bejana pecah, jejak upacara yang tertinggal di tempat terjadinya. Yang paling terkenal adalah seorang gadis remaja yang mengalami pengapuran. Kristal menutupi sisa-sisanya. Ketika cahaya bersinar, kristal itu bersinar seolah-olah terbuat dari bahan lain. Tempat ini tidak cocok untuk kunjungan massal. Akses hanya boleh dilakukan dengan pemandu, tanpa kamera, tanpa menyentuh apapun. Siapapun yang masuk akan menginjak benda-benda suci. Tidak ada kotak kaca. Semuanya terlihat. Tengkorak, tulang rusuk, batu berukir, altar. Beberapa lorong mengharuskan pendakian atau merangkak. Ada daerah yang banjir. Suasananya dingin, dan tidak ada yang berbicara saat berjalan. Di desa-desa sekitar situs-situs ini, orang-orang hidup normal. Rumah-rumah kayu, kebun kecil, hewan-hewan berkeliaran bebas. Beberapa tahu bahwa ada gundukan tanah tertutup di tanah mereka. Yang lain lebih suka tidak melihat. Mereka mengklaim bahwa beberapa situs dihormati. Di beberapa komunitas, anak-anak berlarian di halaman upacara kuno. Tidak ada tanda-tanda. Tidak ada yang mengumumkannya. Tapi mereka ada di sana. Di seluruh negeri, ada ratusan situs arkeologi yang ditandai. Beberapa berada di bawah pengawasan negara, yang lain berada di tanah pribadi. Banyak yang bahkan belum digali. Di sepanjang jalan pedesaan, adalah umum untuk menemukan batu berukir atau anak tangga yang ditutupi daun. Kadang-kadang mereka digunakan sebagai bagian dari kandang ternak. Di lain waktu mereka dibiarkan apa adanya. Sementara di negara lain, reruntuhan seperti itu akhirnya dikelilingi oleh kios, pemandu, dan pagar. Di Belize, reruntuhan tersebut tetap seperti semula. Tempat mereka meninggalkan tulang-tulang, gua-gua suku Maya. Di antara bebatuan kering yang tertutup semak belukar, retakan terbuka tanpa meninggalkan bekas di medan, seolah-olah tanah telah terbelah berabad-abad lalu dan tidak ada yang melewatinya sejak saat itu. Dari luar, dasarnya tidak terlihat. Pintu masuk menelan matahari. Tidak ada tanda, tidak ada jalan setapak, tidak ada penghalang. Hanya lubang, dalam, dingin, terselip di antara cabang-cabang pohon, dengan keheningan yang dimulai sebelum Anda turun. Di beberapa pintu masuk, Anda harus berpegangan dengan tali. Saat Anda melewati tepian, udara menjadi pekat. Baunya berbeda, seolah-olah sudah stagnan selama bertahun-tahun. Dindingnya memiliki tanda-tanda gelap, gambar-gambar tergores, noda lama yang menempel pada batu kasar. Langit-langitnya sangat rendah, sehingga memaksa Anda untuk membungkukkan tubuh. Beberapa lorong menyempit sehingga menyembunyikan apa yang ada di depan. Di satu area di utara, penduduk setempat menyebutnya cekungan tulang-tulang. Tidak ada akses masuk, tetapi semua orang dapat menemukannya. Di ujung terjauh terdapat dataran batu keras. Sisa-sisa jasad manusia berserakan di tanah. Tengkorak yang retak, tulang-tulang panjang yang patah, tulang belakang yang bengkok. Sisa-sisa jasad itu berserakan seperti saat ditinggalkan. Sisa-sisa jasad itu tetap utuh. Di satu sisi, seluruh dinding menyimpan jejak telapak tangan yang dicat. Jejak telapak tangan itu dicap satu di atas yang lain, seolah-olah setiap orang yang masuk ingin meninggalkan jejak. Tidak ada nama, simbol, atau teks yang muncul. Hanya warna usang yang menempel di batu. Lebih jauh ke selatan, sebuah bukaan miring mengarah ke gua lain. Turunannya dilakukan di atas batu halus yang tergores hanya dengan satu sentuhan. Di bawah, terowongan itu terbagi. Di satu sisi, sebuah ruangan bundar berisi potongan-potongan tembikar lepas, ujung tombak, batu tajam, dan manik-manik berwarna kusam. Semuanya ditumpuk di lantai, sembarangan. Di sisi lain, sebuah lorong sempit memaksa seseorang untuk masuk ke samping.
Siapapun yang masuk terjebak di antara dinding-dinding basah. Di dalam, keheningan total terdengar, seolah-olah seseorang berjalan di dalam sesuatu yang hidup. Jejak-jejak di batu itu tetap ada. Garis lurus, bentuk mata, tanda cekung. Di bagian bawah, tumpukan tulang-tulang kecil. Jari, tulang rusuk, pergelangan tangan. Tetap di sana, di tempat jatuh. Pemandu yang masuk berkelompok maju tanpa henti. Mereka menggunakan senter di dahi, menunjuk dengan tangan, dan melanjutkan. Batu-batu diinjak dengan hati-hati, karena ada area di mana batu yang tidak ditempatkan dengan baik akan hancur. Tidak ada lampu atau struktur yang tetap, tidak ada pula tali pengaman. Dalam setiap perjalanan, ada yang memutuskan untuk berhenti. Ada yang merasakan dingin di punggung dan berbalik, yang lain berdiri diam saat udara terasa berat, seolah sulit bernapas. Ada bagian yang harus merangkak, yang lain harus memutar seluruh tubuh untuk masuk. Dan sudut-sudut tempat jari-jari tidak lagi terlihat hanya beberapa sentimeter jauhnya. Di sekitar gua-gua ini, tidak ada gubuk atau fasilitas. Mungkin tali tua yang diikatkan pada tongkat, batu dengan tanda, tanah terbuka yang diinjak binatang. Jalan setapak di sana melewati dahan-dahan rendah, lumpur kering, batu lepas, dan akar. Semuanya tetap seperti semula. Tidak ada yang mempersiapkannya. Siapapun yang ingin melihat berjalan lurus ke depan, ke Garifuna. Orang-orang yang tak menyerah. Mereka datang dengan tubuh yang terkilir karena mendayung selama berhari-hari, tangan mereka bengkak karena air asin, dan mata mereka berkaca-kaca, seolah-olah mereka sudah tahu bahwa mereka tidak akan pernah beristirahat kali ini juga. Mereka datang dengan kano yang rusak, membawa sedikit yang masih utuh, dan tanpa bertanya apakah mereka boleh tinggal, mereka langsung turun ke tanah berlumpur yang hanya ada semak belukar lebat dan cabang-cabang pohon yang patah. Mereka adalah Garifuna. Mereka tidak dikomandoi oleh kapal budak, mereka juga tidak tunduk pada bendera. Mereka adalah campuran orang Afrika yang tercerai-berai dari tanah mereka dan orang-orang Karibia yang sudah tinggal di pulau-pulau. Ketika mereka menolak untuk patuh, para penjajah dengan paksa menaiki kapal mereka dan membuang mereka di tempat yang tidak diinginkan oleh siapapun. Banyak yang terdampar di laut. Mereka yang selamat ditinggalkan oleh air pasang di pantai selatan Belize, di tempat-tempat yang tidak memiliki dermaga atau jalan, hanya lumpur tebal, panas yang menyengat, dan pohon palem yang bengkok karena angin. Tidak ada seorang pun yang menunggu mereka. Tidak ada seorang pun yang menawarkan bantuan kepada mereka. Namun mereka tetap sama. Mereka menebang apapun yang mereka temukan, membangun gubuk dengan ranting lembut dan daun lebar, menyalakan api dengan batu, dan mulai lagi. Mereka menanam apa yang mereka tahu. Singkong, pisang raja, kelapa. Mereka melakukannya tanpa pagar atau petak yang ditandai. Mereka hanya menebang secukupnya agar sesuatu yang bisa mereka makan tumbuh dengan cepat. Saat malam tiba, genderang mulai berdenting lagi. Genderang itu dibuat dengan apapun yang mereka miliki. Kayu gelondongan yang dilubangi, tali yang dililitkan erat, kulit yang direntangkan di atas api. Mereka menyetelnya dengan telinga dan menabuhnya hingga getarannya mencapai rumah-rumah lainnya. Itu bukan musik untuk mengalihkan perhatian. Itu adalah cara untuk mengingat. Setiap ketukan membawa irama pulau lain, pemakaman lain, pertarungan lain. Lagu-lagu itu tidak memiliki lirik yang panjang. Kata-katanya sederhana, tanpa aturan tertulis, dicampur dengan bahasa Prancis yang rusak, dialek Karibia, dan suara-suara Afrika yang hanya bisa dipahami jika Anda tumbuh dengan mendengarkannya. Desa-desa bermunculan berdampingan. Mereka tidak pernah menyimpang jauh dari air. Mereka tidak mendaki gunung atau menyeberangi bukit. Mereka selalu dekat dengan laut, tempat mereka dapat melarikan diri atau menyambut mereka yang datang di belakang mereka. Rumah-rumahnya kecil, terbuat dari kayu ringan, dengan atap rendah dan dinding terbuka.
Lantainya masih tanah basah, tetapi dengan papan di atasnya. Para wanita menyulam pakaian dengan kain perca tua. Para pria memancing atau membantu membawa bungkusan di pasar-pasar terdekat. Keluarga-keluarga tumbuh tanpa mengubah lokasi. Mereka tidak pernah berusaha bergaul dengan yang lain. Mereka tidak berbicara bahasa Inggris atau Spanyol. Mereka berbicara bahasa Garifuna. Alih-alih gereja, mereka memiliki rumah-rumah tempat para tetua mengadakan doa yang tidak mengikuti buku apapun. Tidak seorang pun mengenakan jubah. Mereka hanya mengenakan asap, api, dan nyanyian berulang-ulang. Anak-anak belajar di rumah atau dalam kelompok-kelompok improvisasi. Para tetua mengajarkan apa yang mereka ketahui tanpa menggunakan buku catatan atau papan tulis. Bagi orang luar, semua ini tampak tidak teratur. Bagi mereka, itulah satu-satunya cara untuk tetap menjadi diri mereka sendiri. Beberapa kali mereka mencoba mengusir mereka lagi. Beberapa politisi mengusulkan untuk memindahkan mereka ke daerah lain, membangun proyek-proyek di mana rumah-rumah mereka berada, atau membangun hotel-hotel di tanah mereka. Mereka tidak memprotes. Mereka tidak pergi. Mereka tetap tinggal tanpa meminta izin. Mereka tidak punya senjata atau akta, tetapi mereka tahu bahwa jika mereka pergi sekali lagi, tidak akan ada yang tersisa. Jurang Karibia 80 km dari pantai, warna laut berubah dengan mulus. Air biru kehijauan berubah menjadi lingkaran gelap. Tidak ada tanda, hanya kontras yang terlihat dari titik pandang manapun. Dari bidang datar kecil, lubang ini tampak seperti noda melingkar dengan tepi tajam yang memotong warna laut. Lubang ini berdiameter lebih dari 300 meter. Lubang ini dikelilingi oleh laut lepas di semua sisinya. Lubang ini terbentuk ketika permukaan laut naik dan sebuah gua runtuh. Yang tersisa adalah lubang vertikal yang terendam, tidak terputus di tepinya. Perjalanan dari mata air terdekat memakan waktu lebih dari 1 jam. Perahu berhenti tepat di tempat dasar menghilang. Air yang jernih berubah buram. Tidak ada peron. Pemandu mengenakan perlengkapan mereka dan turun lebih dulu. Kelompok itu mengikuti. Di tepi lubang, kedalamannya tiba-tiba turun. Beberapa meter pertama terasa hangat. Pada kedalaman 20 meter, cahaya alami memudar. Pada kedalaman 30 meter, dinding memperlihatkan formasi batuan yang turun sejauh mata memandang. Stalaktit menjorok keluar secara tidak teratur. Beberapa di antaranya memiliki panjang beberapa meter. Batu karang berwarna putih dengan potongan-potongan kering. Air menjadi lebih dingin. Pada kedalaman lebih dari 40 meter, ikan-ikan berenang secara terpisah. Tekanan di dada terasa setiap kali bertambah 1 meter. Para penyelam mengapung di sepanjang dinding vertikal. Beberapa berhenti untuk mengambil referensi dengan instrumen mereka. Dasarnya tidak terlihat. Hiu karang dan hiu perawat menyeberang ke samping tanpa mengubah lintasannya. Mereka bergerak perlahan. Sebagian besar penyelam menjaga jarak. Pemandu mengamati dari belakang. Pada penyelaman sebelumnya, hiu martil juga telah diidentifikasi. Semua bergerak melalui bagian tengah lubang, tempat oksigen masih ada. Dinding poros terbentuk dari batu kapur. Di beberapa area, terdapat terowongan buta dan ruang tertutup. Kendaraan bawah air kecil telah digunakan untuk menjelajahinya. Ruang-ruang tersebut menunjukkan permukaan yang halus, kolom-kolom yang retak, dan lorong-lorong yang terputus-putus. Di area terendah, tidak ditemukan ikan besar. Ada sedimen yang naik saat bersentuhan. Kadar oksigen menurun di atas 90 meter. Penyelaman berhenti sebelum titik itu. Dari atas, perahu-perahu berputar perlahan di sekitar tepian. Tidak ada jangkar yang digunakan. Ombak menghantam keras jika angin berubah arah. Naik dan turun kapal membutuhkan keseimbangan. Laut terus bergerak. Tidak ada bangunan terapung. Tidak ada menara, dermaga, atau rumah di dekatnya. Hanya perairan terbuka. Aturan ditinjau sebelum masuk. Setiap orang memeriksa peralatan mereka dengan pemandu.
Penyelaman dilakukan secara bergiliran. Pendakian dihitung waktunya dan titik pemberhentian ditandai. Jika seseorang kehilangan kecepatan, mereka menunggu untuk distabilkan. Gelembung naik lurus ke atas. Kelompok itu bergerak dalam satu barisan. Tidak ada pembicaraan. Hanya gerakan yang dilakukan untuk menunjukkan sesuatu. Dasar lubang telah direkam dalam beberapa ekspedisi. Gambar-gambar menunjukkan stalaktit yang terendam, batu-batu lepas, dan area di mana dinding miring ke dalam. Tidak ada penerangan buatan di luar senter kendaraan. Beberapa kamera berhenti mentransmisikan karena kegagalan tekanan. Yang lain tersangkut di celah-celah. Kamera yang kembali menunjukkan permukaan tanpa gerakan atau arus yang terlihat. Warna air berubah seiring waktu. Di pagi hari, airnya kehijauan. Pada siang hari, airnya berubah menjadi biru tua. Saat senja, lubang itu menyatu dengan lautan lainnya. Lokasi lubang itu dicatat dengan koordinat. Pilot pesawat mengenalinya dari kejauhan berdasarkan bentuknya. Dari perahu, tepiannya tampak jernih. Di sekelilingnya, air menjadi bening lagi. Turis yang ikut tur mengambil foto dari udara. Penyelam scuba maju dalam kelompok yang dipandu. Tidak ada dekorasi, tidak ada bangunan, tidak ada tanda mengambang. Hanya cekungan alami, air yang mengisinya, dan batu yang menampungnya. Segala hal lainnya diulang. Memanjat masuk, mengeringkan diri, menyimpan peralatan, dan melihat sekali lagi sebelum pergi. Kerajaan binatang, jauh di pedalaman Belize, jauh dari kota atau jalan yang ramai, terdapat hamparan tanah yang ditutupi oleh tumbuhan yang sangat lebat, sehingga jalan setapak dapat dibuat dengan parang dan tanah akan runtuh di bawah kaki seseorang tanpa peringatan. Tidak ada tanda yang terlihat atau titik akses yang ditandai. Yang ada hanyalah hamparan curam dengan air yang tergenang di cekungan, jurang yang dijalin dengan akar yang tebal, sungai tanpa saluran tetap, dan kelembapan yang menempel pada pakaian sejak menit pertama, terlepas dari waktu. Udara tidak tenang, tetapi hampir tidak bersuara. Apa yang terdengar sudah lama berlalu. Apa yang bergerak tidak selalu terlihat. Di tengah medan ini, di antara celah-celah yang dalam dan lereng yang teduh sepanjang hari, hiduplah salah satu hewan yang paling sulit ditemukan tanpa kandang atau bantuan dari luar. Jaguar hitam. Ia tidak berjalan berkelompok. Ia tidak mengikuti rute yang ditandai. Terkadang ia meninggalkan jejak kaki baru di lumpur. Di lain waktu, ada sisa-sisa mangsa, tulang terbuka, dan noda kering di batu datar. Satu-satunya tempat yang mereka coba lindungi tanpa pagar adalah cagar alam Coxcomb Basin, sebuah kawasan tanpa bangunan tertutup atau jalan setapak lebar, tetapi jalan setapak yang diukir dengan parang, jembatan darurat yang terbuat dari kayu lokal, dan sudut pandang yang tersembunyi di antara cabang-cabang pohon yang tinggi. Mereka yang memasuki kawasan itu melakukannya dengan ditemani oleh pemandu yang mempelajari setiap bagian dengan berjalan kaki, bukan dengan mengikuti jalur atau peta. Beberapa wisatawan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk melihat burung-burung yang lewat, monyet-monyet yang melolong dari atas, atau siluet tapir yang mengintip tanpa suara. Hewan lain ini, yang berat dan bergerak lambat, hanya menampakkan dirinya pada waktu-waktu tertentu. Ia turun untuk minum air, berguling-guling di lumpur, dan kembali ke pepohonan tanpa meninggalkan jejak. Iguana besar, berukuran 1 meter atau lebih, menempel pada cabang-cabang yang paling tebal, dengan sisik yang berubah warna tergantung pada suhu. Beberapa tetap diam sepenuhnya ketika mereka mendeteksi jejak kaki di dekatnya, dan tidak bergerak sampai semuanya tenang kembali. Di San Ignacio, di bagian barat negara itu, ada proyek lokal yang mengumpulkan mereka, memberi mereka makan sebentar, lalu melepaskan mereka kembali ke area yang terkendali. Tidak ada etalase, tidak ada kandang, tidak ada koridor dengan nama. Hanya orang-orang yang bekerja dengan mereka tanpa tangan kosong dan mengembalikan mereka ke hutan saat mereka siap. Lebih tinggi lagi, di antara cabang-cabang tipis yang menekuk tanpa patah, burung-burung lewat dan hampir tidak pernah turun.
Ada burung tucan dengan paruh panjang yang beristirahat dengan ringan, elang kecil yang hanya terbang saat berburu, dan spesies yang tidak pernah muncul 2 kali di area yang sama. Ketika seseorang berhenti dalam keheningan untuk waktu yang lama, mata dan sayap mulai muncul, bayangan yang terbang dalam hitungan detik dan menghilang tanpa peringatan. Anda tidak dapat mendengar kepakan sayap, hanya perubahan cahaya di antara dedaunan. Di tanah, kamuflase berkuasa. Ada ular dengan warna yang mirip lumpur, katak yang menjadi lebih terang atau lebih gelap tergantung pada lingkungan, dan laba-laba berkaki kurus yang tidak bergerak sampai ada sesuatu yang bergetar di dekatnya. Tak satu pun dari hewan-hewan ini muncul karena rasa ingin tahu. Mereka semua ada di sana, tidak mau terlihat. Banyak titik akses yang tidak bertanda. Jika seminggu berlalu tanpa ada yang menginjakkan kaki di sana, titik-titik itu akan menutup sendiri. Beberapa hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki. Yang lain memerlukan perjalanan melalui sungai, dengan kano yang bergerak perlahan melalui cabang-cabang pohon. Di dalam hutan, cahaya tidaklah konstan. Ada bagian-bagian yang tidak menerima cahaya sepanjang hari, dan bagian-bagian lain yang dedaunannya terbuka sesaat. Perubahan mendadak ini menyebabkan beberapa hewan turun, yang lain hanya menjadi aktif jika hujan. Tidak ada yang mengikuti jadwal manusia. Mereka bergerak berdasarkan suhu, kelembaban, dan suara angin. Setiap spesies memiliki waktu, ketinggian, dan zona yang lebih cocok untuknya daripada yang lain. Sid Selatan, sisi jauh surga. Brosur-brosur. Belize selalu menampilkan laut biru kehijauan, perahu-perahu yang menyeberangi pulau-pulau kecil, dan senyum orang-orang yang bekerja dengan turis. Namun, kurang dari 10 menit dari pusat ibu kota, di seberang jembatan lurus tanpa hiasan, bagian lain kota itu dimulai tanpa papan penunjuk arah. Daerah ini disebut sisi selatan, dan hanya butuh beberapa langkah saja agar lingkungannya berubah total. Rumah-rumahnya berupa bangunan rendah yang terbuat dari papan yang dipaku dengan buruk, banyak yang beratap seng berkarat, jendela-jendelanya ditutupi kardus, dan pintu-pintunya tergantung pada engsel yang longgar. Jalan-jalannya tidak mengikuti tata letak yang tetap. Beberapa rusak, yang lain dipenuhi genangan air, dengan kabel-kabel yang menjuntai tersangkut di antara tiang-tiang yang bengkok. Toko-tokonya tidak memiliki jendela atau papan petunjuk. Semuanya adalah ruangan-ruangan gelap yang menjual minuman ringan tanpa pendingin, rokok-rokok lepas, dan roti yang disimpan dalam kantong-kantong terbuka. Di beberapa sudut, sekelompok anak muda terbentuk, tak bergerak, bersandar di pagar, memperhatikan setiap langkah tanpa banyak bicara, mengenakan kaus panjang, rantai tebal, dan sepatu kets bersih meskipun semua yang ada di sekitar mereka adalah lumpur kering dan sampah. Di bagian kota itu, suara tembakan tidak selalu menjadi berita, tetapi terdengar hampir setiap hari. Beberapa terjadi di siang bolong, yang lain saat tidak ada orang lain di sekitar. Tidak ada kekurangan senjata. Sebagian besar diselundupkan dan bukan barang baru. Ada pistol kecil yang dibawa di pinggang, senapan pendek yang disembunyikan di balik pintu, senapan tua yang diwariskan antar saudara. Alasan penembakan tidak rumit. Kata-kata kasar, pandangan lama, utang yang sudah berminggu-minggu. Ada lingkungan tempat polisi tidak pergi sendiri. Mereka datang berkelompok, mengenakan rompi tebal, helm bergaris, dan senjata laras panjang. Mereka melakukan penggeledahan cepat, memasuki rumah-rumah tanpa menunjukkan identitas, menangkap siapapun yang mereka temukan. Beberapa kembali di hari yang sama, yang lain menghilang selama berminggu-minggu tanpa penjelasan. Di lingkungan itu, tidak ada yang bertanya. Keluarga telah belajar mengenali setiap suara, menutup pintu saat terjadi perubahan, membedakan langkah kaki yang familiar dari yang membawa masalah. Anak-anak tumbuh di tengah-tengah semua ini. Mereka pergi ke sekolah jika ada tempat, jika ada makanan, jika tidak ada penembakan minggu itu.
Banyak yang berhenti masuk sekolah pada usia 12 atau 13 tahun. Beberapa mulai bergaul dengan kelompok-kelompok di blok mereka tanpa ada yang memaksa mereka. Itulah yang mereka ketahui. Disitulah sepupu, teman, dan saudara mereka berada. Mereka tidak menyebut diri mereka geng. Mereka memiliki nama yang hanya mereka gunakan di antara mereka sendiri. Mereka membedakan diri mereka dengan gerakan, warna, dan frasa acak. Antara satu jalan dan jalan berikutnya, aturannya berubah. Yang harus Anda lakukan hanyalah menyeberang jalan dan sapaan yang sama, pakaian yang sama, atau irama yang sama tidak lagi berlaku. Di tengah semua ini, ada orang-orang yang melanjutkan bisnis mereka sendiri. Wanita yang mengangkat panci dari pukul 5 pagi dan menjual hidangan buatan sendiri dari jendela mereka. Pria yang memperbaiki atap, membersihkan talang, atau membawa karung untuk apapun yang bisa mereka dapatkan. Anak-anak bermain di tanah dengan batu dan ranting sebagai sasaran. Guru mengajar dengan kapur, tanpa proyektor, tanpa cetakan, dengan apapun yang ada sepanjang hari. Gereja dengan bangku gereja yang rusak dan pengeras suara yang tidak pernah mati. Pusat komunitas tanpa cat tempat turnamen diadakan, makanan dibagikan, dan pekerjaan rumah diselenggarakan tanpa kamera atau publisitas. Banyak yang tidak pergi karena tidak bisa, dan yang lain karena tidak mau. Beberapa berhasil belajar di luar negeri, mendapatkan pekerjaan, pindah, tetapi hampir semuanya kembali untuk akhir pekan, beberapa liburan, jika hanya untuk meninggalkan sesuatu di rumah lama tempat ibu mereka masih tinggal. Tidak ada perencanaan kota. Layanan dasar gagal tanpa peringatan. Listrik padam kapan saja. Air datang tanpa tekanan. Sistem drainase tidak menjangkau semua rumah. Saat hujan deras, lumpur memasuki ruang tamu. Tempat tidur dinaikkan dengan balok semen. Mereka menunggu permukaan air turun. Mereka membersihkannya. Mereka melanjutkan. Sisi selatan ada di sana. Beberapa langkah dari pusat tempat kapal pesiar berhenti. Anda dapat berjalan ke sana, tetapi tidak ada pengunjung yang melakukannya. Tidak ada rambu-rambu, tidak ada pemandu, tidak ada yang mempromosikannya. Kota ini menghindarinya, tetapi tidak menghilang. Kota ini terus tumbuh di sepanjang tepiannya, beradaptasi dengan segala hal, menandai denyut nadi bagian Belize yang juga ada, meskipun tidak memiliki pemandangan laut atau atap baru. Perempuan yang membayar cinta di surga. Di pantai-pantai Belize, terutama saat matahari terbenam, Anda mulai melihat pasangan berjalan tanpa suara di dekat air, dan dalam banyak kasus, mereka adalah perempuan asing yang bertemu dengan para lelaki beberapa jam sebelumnya. Si perempuan datang sendiri atau bersama teman-teman. Dia biasanya lebih tua. Si lelaki tinggal di daerah itu. Dia bergerak dengan percaya diri, mengenakan kemeja terbuka dan sandal usang, dan tahu persis bagaimana memulai percakapan tanpa terlihat, seperti sedang menawarkan sesuatu. Hal ini sering terjadi di tempat-tempat seperti Plasencia, San Pedro, dan Caye Caulker, tempat para lelaki yang bekerja di pantai. Sebagai pemandu wisata, pelayan, atau vendor wisata, biasanya melihat turis tanpa pendamping yang punya waktu dan uang untuk berbagi. Tidak ada perjanjian tertulis atau pembayaran yang jelas, tetapi banyak yang mengerti bahwa di balik jalan-jalan, makan malam, dan tawa di atas pasir, ada lebih dari sekadar keramahan. Hotel-hotel mengetahuinya, bar-bar melihatnya setiap hari, dan penduduk setempat membicarakannya tanpa ribut-ribut. Beberapa mengkritiknya dalam kalimat-kalimat singkat, yang lain melihatnya sebagai bentuk pendapatan. Tidak ada aturan resmi, tidak ada biaya atau isyarat yang jelas. Namun, para wanita seringkali harus menanggung biaya, membayar makanan, membeli hadiah, atau menyewa kamar yang lebih mahal daripada jika mereka sendirian.
Para wanita tersebut datang dari berbagai negara. Mereka berasal dari Kanada, Amerika Serikat, Jerman, Inggris. Sebagian datang hanya sekali dan tidak pernah kembali. Sebagian lainnya kembali setiap tahun dan bertemu dengan orang yang sama atau orang lain. Sebagian lainnya tetap berhubungan dari rumah. Mereka mengirim uang. Mereka membantu mengatur perjalanan. Mereka membayar sewa atau tagihan perawatan kesehatan. Terkadang mereka menjadi lebih terlibat. Terkadang mereka merasa lelah. Namun, banyak yang tahu apa yang akan mereka lakukan sebelum mereka datang. Ini bukan prostitusi langsung. Tidak ada pertukaran yang eksplisit. Tidak ada harga yang disepakati. Ini dinamika yang berbeda. Semacam pendampingan informal yang dapat mencakup kasih sayang, tinggal bersama selama beberapa hari, atau sekadar perhatian terus-menerus. Sebagian menyebutnya hubungan. Sebagian lainnya melihatnya sebagai cara untuk menghasilkan pendapatan tanpa harus meninggalkan kota. Namanya tidak mengubah apa yang sedang terjadi. Di teras yang menghadap ke laut, Anda dapat melihat siapa yang sedang menunggu. Ada pria yang menghabiskan beberapa jam duduk menyaksikan kedatangan orang asing. Percakapan dimulai sambil minum bir, dilanjutkan dengan jalan-jalan, dan dapat diakhiri dengan menginap bersama di hotel-hotel yang biasanya tidak ditinggali penduduk setempat. Beberapa dari mereka sudah memiliki pasangan tetap di kota yang sama, tetapi itu tidak mengubah rutinitas. Ketika satu cerita berakhir, cerita lain dimulai. Tidak perlu menjelaskan apapun. Beberapa hubungan ini bertahan lama. Anak-anak lahir, rumah-rumah yang lebih besar disewakan, biaya sekolah swasta dibayarkan, foto-foto keluarga diambil. Dalam kasus lain, wanita itu menghilang dari satu hari ke hari berikutnya, nomornya berhenti berfungsi, panggilan terputus, dan pria itu kembali ke tempat yang sama di mana semuanya dimulai, tanpa keluhan, tanpa kontak, menunggu kesempatan serupa lainnya muncul. Tidak semua orang yang melakukan ini berada dalam situasi putus asa. Beberapa mungkin bekerja di konstruksi, transportasi, atau retail, tetapi mereka membandingkan pendapatan, membandingkan upaya, dan memilih untuk tetap dekat dengan wisata emosional karena membutuhkan lebih sedikit ketegangan fisik dan menghasilkan keuntungan lebih cepat. Mereka belajar mengenali tanda-tanda, menggunakan bahasa yang tepat, membangun kepercayaan tanpa mengganggu. Tidak ada panduan tertulis. Setiap cerita dimulai secara berbeda dan berakhir pada saat yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Pulau-pulau rahasia dari titik-titik tertentu di sepanjang pantai. Saat langit cerah dan laut tenang, Anda dapat melihat petak-petak kecil berwarna hijau di cakrawala, tanpa jalan, tanpa bangunan, dan tanpa pengunjung tetap. Pulau-pulau itu berupa pulau-pulau kecil yang datar, banyak di antaranya tanpa nama resmi, dengan vegetasi rendah dan pasir putih. Hampir tidak naik di atas permukaan laut dan sebagian menghilang saat air pasang. Tidak ada rambu-rambu, penanda, dan tidak ada informasi pasti pada peta yang disertakan dalam buku panduan. Untuk mencapai pulau-pulau ini, tidak ada rute yang telah diatur sebelumnya atau paket wisata formal. Anda memerlukan seseorang yang mengetahui arus, yang memiliki perahu dalam kondisi baik, yang dapat membaca angin dan membedakan daerah dengan terumbu karang yang dapat merusak baling-baling jika Anda tidak hati-hati. Mereka yang lahir di pantai dan memancing setiap hari tahu jalannya. Ada yang akan membawa orang jika mereka saling percaya. Yang lain tidak ingin tempat itu dipublikasikan. Tidak ada harga tetap atau brosur, hanya kesepakatan lisan. Beberapa pulau ini memiliki pohon palem, potongan kayu, kerang yang berserakan, dan cabang-cabang yang hanyut ke pantai. Saat cuaca kering, Anda dapat berjalan kaki menyusuri seluruh pulau dalam waktu 5 menit. Selama musim hujan, air terkumpul di bagian tengah dan mengubah tanah menjadi lumpur asin. Tidak ada kamar mandi, tidak ada tempat berteduh yang terstruktur atau layanan lainnya.
Mereka yang pergi membawa semuanya, makanan, minuman, terpal, payung dan pendingin, dan kembali sebelum malam tiba. Orang-orang tinggal di beberapa pulau kecil, biasanya 1 atau 2 keluarga yang membangun rumah mereka dengan potongan-potongan kayu yang dikumpulkan dari laut, dengan atap seng dan dinding yang terbuat dari papan yang memungkinkan angin masuk. Dapur memiliki tungku kayu, dan air minum dikumpulkan dalam tangki dari air hujan. Tidak ada listrik. Baterai kecil digunakan untuk menyalakan bohlam atau mengisi daya ponsel. Kulkas beroperasi dengan balok es yang dibawa setiap 3 hari dari daratan utama. Tidak ada pagar atau batas antara satu rumah dan rumah lainnya. Semua orang saling mengenal, semua orang saling membantu, dan setiap masalah dibahas secara langsung. Tidak ada yang tinggal di pulau lain. Pulau-pulau itu datar, tenang, tanpa jejak kaki, tidak ada bangunan, dan tidak ada tanda-tanda penggunaan baru-baru ini. Beberapa penduduk setempat menyelenggarakan acara tamasya bagi kelompok-kelompok kecil untuk menghabiskan hari di sana. Tidak ada biaya masuk, tetapi Anda juga tidak bisa tidur. Jika seseorang tinggal setelah matahari terbenam, mereka berisiko terjebak jika cuaca berubah atau jika kapal tidak kembali. Tidak ada cara untuk meminta bantuan. Tidak ada sinyal, tidak ada radio. Anda kembali saat cuaca memungkinkan. Lingkungan sekitar pulau-pulau ini penuh dengan kehidupan laut. Daerah karang tidak memiliki tanda yang terlihat, tetapi cukup masuk ke dalam air dengan masker untuk melihat penyu, ikan berwarna-warni, ikan pari yang perlahan menjauh, dan formasi alam yang tidak dapat dilihat dari pantai. Mereka yang telah menyelam di sana tahu bahwa Anda tidak memerlukan tur yang mahal atau peralatan mewah. Cukup mengapung dan menonton. Di beberapa daerah, memancing dilarang. Di tempat lain, para nelayan sendiri yang mengurusnya karena mereka menangkap lobster, kakap, keong, dan semua yang kemudian mereka jual di pelabuhan. Pemerintah belum mengembangkan daerah-daerah ini. Tidak ada jalan, tidak ada izin, tidak ada kantor yang mengatur akses. Beberapa pulau telah ditawarkan kepada perusahaan asing. Ada pengumuman penjualan. Ada perantara yang menunjukkan dokumen, rencana, dan meminta uang muka. Namun, tidak semuanya bebas dari konflik. Beberapa tanah telah dimiliki pemiliknya melalui informasi dari mulut ke mulut selama beberapa dekade. Yang lainnya terdaftar atas nama orang yang telah meninggal. Selama tidak ada yang dibangun, tanah tersebut tetap tidak berubah, tidak berpagar, tidak diberi penerangan, dan tidak terjadwal. Banyak penduduk setempat menggunakan pulau-pulau ini sebagai tempat istirahat. Mereka pergi bersama teman-teman untuk memancing, membersihkan kerang, memasak di atas batu, atau sekadar menghabiskan beberapa jam tanpa alas kaki. Di Belize, semuanya berjalan lambat, seolah-olah waktu tidak memburu siapapun. Orang-orang puas dengan apa yang mereka miliki, memadukan rutinitas dengan improvisasi, dan melangkah maju dengan tenang. Di antara panas, pegunungan, laut, dan jalan tanah, hidup tidaklah sempurna, tetapi hidup terus berjalan dengan hal-hal baik dan buruk yang bercampur setiap hari. Itu juga bagian dari surga, meskipun tidak terlihat dalam foto.